Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam acara Fiqh, dalam kajian kitab Fiqh Tarbiyatil Abna, di mana yang kajian lalu kita telah menyinggung terkait dengan pengaruh kesolehan kedua orang tua terhadap pendidikan anak. Kita lanjutkan, wa min atharil a'malis salihah lil walidaini ala tarbiyatil abna ta'assil abna bihima fi hadhil a'mal. Di antara pengaruh kesolehan ataupun amalan soleh yang dilakukan oleh kedua orang tua, yaitu pengaruhnya terhadap pendidikan anak, yaitu si anak ikut melaksanakan apa yang dilakukan oleh orang tua. Sebagaimana yang ya sudah kita maklumi bahwasanya anak itu sangat gemar meniru orang tua. Ya. Dari tingkah laku, dari kesopan santunan, ucapan, ya. Kata-kata yang dilontarkan dari kedua orang tua itu sering ditiru oleh anak-anak. Demikian ikhwah. Oleh karena itu apabila orang tua mereka adalah orang tua yang santun, ucapannya lemah lembut, maka anak sedikit banyak akan terpengaruh dengan cara berbicara yang sopan dan lemah lembut tersebut. Demikian ikhwah. Termasuk juga terkait dengan ibadah dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Sebagaimana yang kalau kita lihat, jika seorang anak melihat orang tuanya sholat, ya, sejak dia sudah pandai jalan, ya, dia sudah mulai meniru-niru gerakan-gerakan sholat orang tuanya. Demikian ikhwah. Walaupun ya gerakan-gerakan ruku dan sujud model anak-anak yang masih setahun lah, ya, yang masih sangat lucu-lucunya. Tapi itu menunjukkan mereka itu meniru kedua orang tuanya. Demikian ikhwah. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan dilakukan oleh anak-anaknya. Fal waladul ladzi yara abahu daimat dzikri wa daimat tahlil wa tahmid wa tasbih wa takbir yaltaqitu min qawli la ilaha illallah wa subhanallah wa Allahu akbar. Seorang anak yang melihat ayahnya selalu berzikir, selalu bertahlil, ya, tahmid wa tasbih wa takbir. Ya, kalau dalam ucapannya, kalau seandainya ada sesuatu yang membuat dia kaget atau apalah, karena dia ucapkan la ilaha illallah, atau ketika melihat sesuatu yang dia sukai, dia katakan Masya Allah. Selalu diiringi dalam ucapan-ucapan zikir tersebut, selalu menghiasi ucapan-ucapannya. Ketika dia bicara Subhanallah, Allahu Akbar, ya, ada sesuatu yang membuat dia takjub, Allahu Akbar,
La haula wala quwata illa billah. Jadi ucapan apakah takbir, apakah tahmid, apakah tahlil, ya, apakah tasbih, apakah takbir, itu selalu selalu menyelang-nyelingi ucapan di saat dia berbicara. Demikian ikhwah. Ya. Maka hal itu akan ditiru oleh anak. Misalnya dia melihat anaknya main air misalnya. La ilaha illallah. Nah, subhanallah. Jangan main air, lama-lama nanti masuk angin. Artinya bicaranya itu selalu diiringi, diselang-selingi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Ya. Jadi anak ini pun akan terbiasa mendengar hal seperti itu dan dia juga sedikit banyak pasti akan meniru ucapan-ucapan tersebut. Yaltaqitu min qawlihi la ilaha illallah subhanahu wallahu akbar. Dia akan mengambil ucapan ini ya dari kalimat la ilaha illallah, kalimat subhanallah, kalimat Allahu akbar. Dia akan tiru-tiru walaupun dia belum pandai mengucapkannya. Ya. Walaupun ucapan ngomongnya masih celat gitu ya, nggak jelas. Tapi kita tahu maksudnya itu tasbih, maksudnya subhanallah, maksudnya itu la ilaha illallah, maksudnya Allahu akbar. Walaupun tidak lurus, tapi dia sudah pandai untuk meniru. Demikian ikhwah. Ya model bicara anak-anak lah. Ya, demikian ikhwah. Dari mana dia dapatkan itu? Ketika mendengar ibunya atau ayahnya sering mengucapkan kalimat-kalimat dzikir seperti ini. Demikian ikhwah. Ya apabila seorang ibu dan ayah saling mengucapkan ucapan sumpah serapah, caci maki, ucapan-ucapan kotor, otomatis anak juga akan mengcopy pasti dalam memori dia karena input yang masuk dari data yang masuk dari telinganya itu akan tercopy ya dalam memorinya. Sewaktu-waktu akan keluar apa yang dia dengar dari kedua orang tuanya. Demikian ikhwan, anak-anak subhanallah mereka betul-betul peniru yang sangat ulung, pengkopi yang sangat ulung. Setelah dia kopi tidak tahu kapan dia pastinya. Suatu hari akan keluar pastinya. Demikian ikhwah. Mungkin dia dengar orang tuanya mengatakan menggunakan ucapan-ucapan bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh. Mungkin waktu itu dia nggak mengucapkan, tapi kalimat ini telah masuk dalam datanya, telah masuk dalam inputnya melalui pendengaran dan terkopi dalam benaknya. Suatu hari akan terpasti dia akan mengucapkan kalimat yang sama. Kadang-kadang kita seorang tua terperanjat kan, anakku mengucapkan kata kotor seperti dari mana didapatkan? Padahal kita yang mengucapkan, padahal kita yang pernah mengucapkan itu dan dikopi oleh si anak. Demikian ikhwah. Makanya kita sebagai orang tua hati-hati terhadap anak-anak kita, hati-hati. Ya. Jangan dikira anak-anak itu lugu tidak tahu apa-apa. Allahu Akbar. Anak itu memang benar-benar pengkopi yang sangat ulung, peniru yang sangat ulung. Jadi kalau anak kita berbicara kasar, cobalah kita introspeksi diri kita, siapa yang ditirunya. Kan tidak ada anak-anak itu yang begitu lahir menjadi orang yang kasar. Pasti dia akan meniru sesuatu. Demikian ikhwah. Wa kadzalikal walad alladhi yursiluhu abuhu lailan bisadaqati ilal fuqara sirran fi buyutihim. Demikian juga seorang anak yang disuruh ayahnya untuk berinfak pada malam hari ke orang-orang fakir. Ya, dia suruh nak berinfak sana ke itu orang miskin nak, kita sayangi, berinfak, dikasih infak malam-malam begitu kan, langsung ke rumahnya. Ayah ataupun orang tua yang menyuruh anaknya seperti ini itu akan beda. Yakhtalifu 'anil waladil ladzi yursilu abahu lailan syira'al mukhaddirat wasyajair. Akan berbeda dengan seorang anak yang ayahnya menyuruh dia pada malam hari itu untuk membeli narkoba atau untuk membeli rokok. Akan lain bedanya ikhwah. Akan lain bedanya. Ya seperti misalnya si anak masih kecil belum merokok ikhwah. Ya. Mungkin tidak ada seorang tua pun yang rela anaknya kelas 2 SD masih merokok, tidak ada yang rela. Tapi berapa kali dia telah disuruh untuk membelikan rokok ayahnya, benda yang diharamkan dalam agama ini.
Suatu hari dia pasti akan merokok itu. Mungkin dia akan bertanya, kenapa ya kok nggak boleh merokok? Kamu masih kecil, berarti sudah besar boleh. Begitu ikhwah. Jangan-jangan belum lagi besar dia, masih tanggung, usianya masih 12 tahun, 15 tahun udah merokok. Kenapa? Ayahnya merokok. Apalagi kalau emak dan ayahnya ikut merokok dua-dua, Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Demikian. Jadi beda ikhwah ya. Anak-anak yang disuruh, nah coba berinfak sana dengan orang fakir. Nah belikan bapak rokok. Na'udzubillah min dzalik. Ini akan beda hasilnya ikhwah. Wal waladul ladzi yara abahu yasumu itsnaini wal khamis wa yashhadul jama' wal juma'at wa salul juma' wal jama'at wa yahdurul masajid laisa kal waladil ladzi yara abahu fi masarihi wal malahi was sinimat. Seorang anak yang melihat anak ayahnya rajin puasa Senin Kamis, rajin sholat Jumat, dan rajin menghadiri sholat jamaah di masjid, itu akan beda dengan seorang anak yang melihat ayahnya suka di kafe, suka bermain musik, suka dengan musik, kemudian suka dengan film-film. Demikian ikhwah, apalagi sekarang ini banyak film-film yang langsung bisa dilihat. Kalau nggak melalui televisi bisa melihat di YouTube. Kadang-kadang pun orang tuanya pun mengajak anaknya untuk melihat film-film. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya film-film yang jelas tak ada nilai pendidikannya. Jadi ikhwah beda ya, beda dengan anak-anak yang melihat dibawa orang tuanya ke masjid, dibawa orang tuanya pengajian. Sementara ini dibawa orang tuanya kemana? Ke konser, dibawa orang tuanya ke karaoke, dibawa orang tuanya nanti nonton film. Jelas berbeda ikhwah. La yastawiyani masalah. Hal yastawiyani masalah? Tentu enggak sama. Yang satu mendidik anaknya untuk menjadi orang yang soleh. Yang satu mendidik anaknya tanpa dia sadari atau sadar atau tidak sadar dia telah menjerumuskan anaknya untuk menjadi orang yang fasik. Karena apa? Dibawa dia untuk melakukan hal yang fasik. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Beda. Ya. Tarol ibana alladhi yasma'u adhan kathiran yuraddidul adhan. Wa ibnul ladzi yasma'u abahu yuraddidu akhar al-aghani ala dawaib. Makanya kalau kamu lihat seorang anak kalau melihat dia selalu mendengar adzan, dia pun mengumandangkan adzan berulang-ulang. Ya. Adzan berkumandang dibawa oleh ayahnya ke masjid, dia sering mendengar adzan, otomatis dia juga akan mengulang-ulang adzan tersebut. Bahkan mungkin pada suatu hari dia kepingin, "Abi, ayah, boleh adzan nggak ya saya di rumah, di masjid?" Dia akan kepingin adzan ikhwah. Berapa banyak anak-anak itu yang kepingin adzan di masjid. Kenapa? Ayahnya bawa dia ke masjid. Dia hari-hari mendengar adzan. Apalagi kalau dia lihat ayahnya pula yang muadzin. Allahu Akbar. Kepingin dia seperti ayahnya ikut mengumandangkan adzan. Apalagi suara ayahnya merdu. Masya Allah. Itu menggugah anak. Si anak juga akan kepingin adzan. Sama dengan apabila seorang anak yang hari-hari mendengar ayahnya, dia melihat ayahnya mendengar musik, ayahnya mendengar lagu-lagu, mendendangkan lagu-lagu, nggak di kamar mandi, nggak di ruang tamu, otomatis si anak juga akan ikut nyanyi-nyanyi. Seorang anak yang melihat ayahnya ngapal Quran, kemudian ayahnya kalau dia lagi jalan juga baca Al-Quran. Demikian ikhwah. Makanya kan kalau seorang ayah orang tua menghafal Quran ketika ada sepeda motor, anaknya otomatis diajarkannya sambil baca Quran. Ayo nak ikut ayah. Yo ikut. Padahal lagi sepeda motor. Apalagi di mobil kan. Amma yatasaalun. Anak ikut ikhwah, ikut, yakinlah ikut. Ya. Sama kan dengan seorang ayah ya, ketika dia mau naik mobil dengan anaknya yang diputarnya dangdut. Itu dikopi semua kefasikan-fasikan itu ke dalam otak anaknya. Demikian ikhwah. Otomatis yang dihafal ya lagu dangdut. Terus apa yang bisa dimanfaatkan dari lagu-lagu itu? Demikian ikhwah. Padahal semua kita meyakini bahwasanya ketika kita di mobil
Mana lebih bagus? Kita putar tilawatul Quran atau musik? Tak ada seorang waras pun yang mengatakan lebih baik putar musik. Enggak ada. Tak ada seorang pun yang waras ya. Selama dia masih sehat akalnya dan dia muslim, pasti dia katakan, ya jelaslah Ustadz, ya jelaslah tilawah. Lantas kalau sudah jelas tilawah, kenapa kok Anda putar musik, lagu didengarkan pada anak-anak? Apakah Anda ingin meracuni anak-anak? Apalagi dengan lagu-lagu yang tak senonoh didengar oleh anak-anak. Na'udzubillah min dzalik. Demikian ikhwah. Lantas kenapa kok diputar musik juga? Yang ianya ayahnya tak betah dengar tilawah. Ayahnya yang tak betah kalau diputar ceramah. Demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Demikian ikhwah. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu yang selalu dikumandangkan, yang didendangkan, yang diputar adalah musik-musik, si anak pun tentu requestnya juga musik. Dan ini wakil, itu realita, ya realita, dan gak ada yang bisa mungkiri hal ini, ikhwah. Tidak ada yang bisa pungkiri hal ini. Demikian ikhwah. Tidak usah jauh-jauh, coba kita dahulu waktu kecil, apa yang sering kita dengar dari orang tua, pasti kita ikuti. Demikian. Tidak usah jauh-jauh anak kita lah yang pernah mengalami, semua kita pernah mengalami sebagai anak kecil. Betapa hebatnya kita suka meniru. Kemudian ikhwah, wa in kana rajulu da'imal birri li abawayhi qa'iman bid-du'a wa istighfar lahumā yatafaqqadu ahwala walidayhi wa yatma'inna 'alaihima wa yasuddu hajataihima yukthiru min qawli rabbighfirli wa liwalidayya wa yaqulu da'iman rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira wa yazuru qabrayhima ba'da mautihima wa yukthiru min sadaqati anhuma wa yasilu man kana abawahu yasilah wa yu'ti man kana abawani yu'tiyan fa innahu yara fa idza ra'a al ibnu min abawahi hadhil akhlaq fa innahu bi idznillah yaqtabis min hadhil akhlaq. Demikian juga seorang yang apabila dia sering berbakti kepada orang tuanya, ya, seorang ayah lah kita, orang tua yang berbakti kepada orang tuanya, kemudian selalu mendoakan orang tuanya, selalu mohonkan ampun pada Allah untuk kedua orang tuanya, selalu kangen dengan ingin tahu gimana kondisi orang tuanya, kangen lah kita katakannya, dan tenang kalau dia bersama orang tuanya, kemudian dia selalu memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya, dan selalu dia mengucapkan, ya Allah ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku, dan selalu mengatakan, ya Allah rahmatilah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangi aku sejak kecil. Kemudian kalau orang tua sudah meninggal, selalu menziarahi kuburan orang tuanya, banyak bersedekah untuk orang tuanya sudah meninggal. Kemudian dia juga menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang sering bersilaturahmi dengan orang tuanya, memberikan sesuatu kepada orang yang biasa diberikan oleh kedua orang tuanya. Maka dia akan melihat, maka si anak akan, apabila seorang anak melihat hal ini, hal-hal yang telah kita sebutkan di atas itu, dia lihat dari orang tuanya, ya, apabila seorang anak melihat dari orang tuanya akhlak yang seperti ini, insya Allah dengan izin Allah si anak juga akan meniru akhlak tersebut. Jadi si anak melihat orang tuanya, masya Allah, hormat dengan kakeknya. Ayahnya sangat nampak ayahnya itu sayang dengan kakeknya, nampak, ya. Selalu nanya kayak gimana, gimana, ya kan kita sebagai orang tua kan, kalau kita punya ayah kan selalu nelpon, gimana ma, gimana bunda, sehat, gimana, apa yang perlu saya bantu, begitu. Ini anak depan kita dinengokin, ya. Oh, sayang kali orang tua dengan orang tuanya. Sayang kali ayahku dengan kakekku. Maka dia akan meniru hal itu, ikhwah. Ya, dia akan meniru itu. Makanya juga para istri kalau dia melihat suaminya selalu
selalu telepon kedua orang tuanya, memberikan apa yang dia punya untuk orang tuanya, dekat dengan kedua orang tuanya, maka sang istri jangan cemburu. Beruntung memiliki seorang suami yang berbakti kepada orang tua anti, dan kemungkinan besar anak anti juga akan memperlakukan anti seperti itu. Karena apa? Ayahnya sudah memberikan contoh. Ya, jangan uring-uringan. Nanti kalau sang istri uring-uringan, si anak bingung, ini sebenarnya dilakukan ayahnya betul apa enggak? Demikian ikhwah. Bersyukurlah. Demikian ikhwah. Ya, jadi kalau orang tua selalu didoakan, Masya Allah, anak juga akan mendoakan kita. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Ada satu kisah ikhwah. Ya, ada satu kisah. Allahu alam akan realitanya. Tapi ya boleh jadi itu terjadi. Di mana ketika seorang ayah melihat anaknya itu membuat denah rumah. Ya, dibuatlah denah rumah. Dibuat kamar-kamarnya, ada halamannya. Si ayah nanya, "Nah, ini kamar siapa?" "Nah, ini kamar saya ya." "Ini kamar siapa?" Kamar fulan begitu. "Ini ruang tamu." "Loh, ini yang di luar rumah yang di halaman nih kamar siapa?" "Ini nanti untuk kamar ayah." "Loh, kok bisa kamar ayah di luar?" Karena dia lihat kakeknya dibuat ayah kamar kakeknya dibuat ayahnya di luar. Tidak gabung dengan penghuni inti rumah. Si anak pun begitu dilihatnya. Oh, jadi kalau kakek itu kamarnya di luar rumah, dia di luar rumah, bukan bergabung dengan keluarga inti. Anaknya pun akhirnya seperti itu, niru ayahnya. Demikian ikhwah. Ya, kalau kita melihat anak kita seperti itu, dia masih buat denah rumah saja dibuatnya kita di luar. Itu masih kecil dia. Dari mana dia dapat ide seperti ini? Kenapa kok ayahnya malah di luar kamarnya? Kenapa nggak di dalam? Apa memang dari lahir dia sudah bawa ide itu? Kan tidak, ikhwah. Mereka itu fitrah. Suci mereka. Demikian ikhwah. Ya, dia ternyata niru ayahnya. Sadarlah sejak itu ayahnya. Karena apa? Karena si ayah telah memperlakukan ayahnya, kakek si anak ini, meletakkan dia di luar rumah. Na'udzubillah min dzalik. Itu akan ditiru oleh anak-anak. Makanya hati-hatilah kita, ya, hati-hati. Kita beramal soleh, harapan anak meniru kita. Dengan demikian amalan kita itu mengalir. Ya, misalnya kita rajin sholat, misalnya anak kita meniru rajin sholat. Itu ketika dia sholat kita mengalir ke kita. Kenapa? Ya kita yang telah mendidik dia, mengajarkan dia sholat. Seorang anak perempuan pakai jilbab. Kenapa? Karena emaknya pakai jilbab. Jadi setiap kali si anak pakai jilbab, maka ibunya dapat pahala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itulah dia. Wa yastaghfiruhu wal akhar li abawayhi ba'da mautihima wa yaf'alu bihima ma ra'ahuma yaf'alani ma'al aba. Di mana si anak juga karena melihat orang tuanya selalu memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tuanya, maka si anak juga memperlakukan orang tuanya seperti itu. Tengoknya si ayah memperlakukan kakek seperti itu, maka si anak akan memperlakukan ayahnya seperti itu. Demikian ikhwah. Ya, setelah dia meninggal tetap si anak kan senantiasa berdoa untuk kedua orang tuanya. Karena apa? Karena orang tuanya berbuat seperti itu terhadap kakeknya, maka dia juga akan melakukan hal itu terhadap ayahnya. Al-ibnu alladhi yu'allimuhu abuhu salat laisa ka ibni alladhi yudarribuhu abuhu 'alal aflam wal musiqa wal qurrah. Seorang anak yang diajarkan oleh ayahnya salat, artinya seorang ayah yang mengajarkan anaknya bagaimana cara salat yang baik, gak sama dengan seorang ayah yang mengajarkan anaknya bagaimana cara berakting, bagaimana cara main musik, bagaimana cara main bola. Itu beda hasilnya. Ya.
Oke, dia akan mahir main bola. Oke, dia mahir main musik. Dia akan mahir berakting. Terus, apakah itu ciri seorang anak yang soleh? Demikian ikhwah. Oke, dia menjadi pemain bola profesional. Mungkin bayarannya sekali main bisa, kalau untuk tingkat nasional bisa puluhan juta. Kalau dia sudah menjadi tingkat internasional bisa miliaran harganya. Apalagi sedang dia transfer, oke banyak duit dapatnya. Tapi apa guna anak seperti ini kalau tidak sholat? Hanya akan menjadi sampah neraka saja. Itu apa gunanya? Dia sibuk dengan bolanya sementara dia tidak berdoa untuk kedua orang tuanya. Apa gunanya ikhwah? Apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal. Dia nggak sholat, nggak mendoakan orang tuanya. Mungkin menurut dia ini kalau ada anak seperti ini yang bergelimang dengan dunia, cara dia berbakti kepada orang tuanya mungkin dengan membangun pusaranya, mungkin memegahkan nisannya dan lain-lainnya. Salah kaprah dalam berbakti kepada orang tua. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Jadi beda. Ya, beda orang tua yang perhatian dengan sholat anaknya. Begitu. Nah, begini nak, salah sholatnya, letakkan tangan seperti ini caranya, nggak boleh main, nggak boleh ngobrol, ini yang dibaca sedikit demi sedikit sampai dia bisa melakukan sholat dengan sempurna. Itu beda dengan anak yang tadinya nggak bisa main musik, akhirnya bisa main musik, yang tadinya nggak bisa berakting, akhirnya berakting. Beda hasilnya. Ya, demikian ikhwah. Yang satu jadi taat beribadah, pandai bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Yang satu, ya namanya juga musik. Pandai bagaimana cara mendekatkan diri kepada setan. Begitulah jadinya ikhwah. Kemudian, limadha innal walad alladhi yara abahu yaqumu minal laili yusalli wa yabki min khasyatillah wa yatlul Qur'an la budda wa ayyufakir limadha yabki abi. Seorang anak apabila dia melihat ayahnya sholat malam, ya, kemudian ayah menangis karena takut kepada Allah, membaca Al-Quran. Si anak yang melihat seperti itu sedikit banyak pasti akan berpikir, limadha ya beki abi? Kenapa malam-malam ayahku menangis? Siang tegar, Masya Allah. Seberat apapun pekerjaan tidak pernah menangis. Yang menangis bunda, yang menangis itu umi. Ayah nggak pernah nangis. Tapi mengapa tengah malam dia menangis? Ketika dia sholat di sepertiga malam terakhir, kenapa ayahku menangis? Anak sedikit banyak akan berpikir, limadha yusalli abi? Kenapa ayahku kok sholat malam? Walimadha yatrukun naum wal firasud dafi'? Kenapa dia malah meninggalkan tempat tidur yang hangat? Wa yadhhabu ilal ma'il baridi yatawaddau bihi. Malah dia pergi mengambil air yang dingin untuk berwudu. Kenapa itu semua? Limadha yujafi jambihi 'anil madja' wa yad'u rabbahu khawfa wa tama. Kenapa ayahku malah menjauhkan dirinya dari tempat tidurnya dan pergi untuk berdoa kepada Allah? Khawfa wa tama'a, dengan harap dan cemas. Kullu hadhi tasaulat taduru fi dhihnil ibni wa yufakkiru fiha. Semua pertanyaan-pertanyaan ini akan berkutat, akan menggelayut dalam benak seorang anak, dan dia akan berpikir, wa yaqtabis minha biidznillah, dan insya Allah dengan izin Allah dia juga akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut. Wa kadzalikal fatatu allati tara ummaha daiman mutahajjibatan anir rijali mustatiratan minhum. Demikian juga jika seorang anak perempuan melihat ibunya selalu berhijab di hadapan laki-laki, menutup aurat di hadapan laki-laki, qad ghamaraha al-haya, dikarenakan rasa malu, wa kasahal wiqar, dan dengan menutup aurat dia akan terlihat lebih tenang. Alat hala iffah wa taharah, di mana kehormatan kemuliaan itu sangat tinggi, kesuciannya tinggi.
tata'allamu min ummiha al-haya wal wiqar wal iffah wat taharah kadzalik. Maka otomatis si anak perempuan ini akan ya belajar dari dari ibunya bagaimana bersikap malu, bagaimana sikap tenang, bagaimana menjaga kesucian, bagaimana menjaga kehormatan seperti ibunya. Demikian ikhwah. Ya. Jadi seorang ibu jika dia tak pakai jilbab, tak menutup aurat di hadapan yang bukan mahramnya, si anak lebih kurang akan seperti itu. Ya. Sering di antara kita ikhwah di kalangan kaum muslimah tahu bagaimana bahwasanya menutup aurat itu wajib. Tapi itulah ikhwah. Ya. Ada yang merasa malu, takut dibilang so alim lah, takut inu, khawatir lah, belum pantas lah segala macam. Itu semua bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan iblis yang berupaya untuk menunda, untuk menghalangi kaum muslimah kita berhijab, berjilbab, menutup aurat. Itu merupakan bisikan setan dan iblis, yakinlah. Bisikan, oh belum pantas lah rasanya saya pakai jilbab. Na'udzubillah, itu setan yang membisiki, jangan diperturutkan. Mau pantas nggak pantas itu sekarang sudah menjadi kewajiban. Makanya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, coba perhatikan. Apabila ada anak gadis tak berjilbab, coba lihat emaknya. Ikhwah, sedangkan emak berjilbab, terkadang ada juga anaknya tak berjilbab. Gak tahu lantas sebab apa, mungkin karena lingkungan. Apalagi emak tak berjilbab. Na'udzubillah min dzalik. Gimana dengan anaknya? Dia akan tiru. Kalau si anak melihat emaknya keluar rumah dengan rambut terbuka, apalagi dicat blonde begitu ikhwah. Kemudian bersolek dandan habis-habisan, pakai parfum yang habis-habisan keluar rumah. Otomatis si anak akan meniru anak perempuan. Yang namanya perempuan ini kan memang tobiatnya suka dandan, tobiatnya suka berhias. Tobiatnya dia suka ingin terlihat cantik dan menarik di mata orang, walaupun yang melihatnya itu adalah seorang kaum wanita juga. Itu tobiat wanita. Makanya Islam membatasi, boleh kalian berhias tapi ada tempatnya. Ya ada tempatnya. Jadi Islam bukan nggak boleh sama sekali, enggak, ada tempatnya kalian boleh berhias. Demikian ikhwah, ada tempatnya. Bahkan bisa tergolong sebagai ibadah, dapat pahala. Tapi kalau nggak dibatasi oleh syariat, ya. Seorang gadis yang melihat mungkin tangannya mulus, putih mulus, kakinya putih mulus, pahanya putih mulus, itu setan akan membisikkan, tunjukkanlah dengan orang bahwasanya tubuhmu itu mulus, tunjukkan dengan orang bahwasanya bodimu itu aduhai, tunjukkan, biar mereka tahu bahwasanya kamu itu sangat menarik, seksi. Itu bisikan iblis. Itu bisikan iblis, bangga dia. Padahal seorang wanita yang solehah gak ingin itu semua. Cobalah ikhwah, bagaimana pendapat kita ketika kita melihat seorang anak perempuan yang pakai jilbab, ya, yang pakai jilbab. Gini aja, dua-dua pakai jilbab, tapi yang satu pakai jilbab kecil, bajunya sempit, dengan yang pakai jilbab besar. Coba nilai dengan hati nurani yang lurus, yang luhur, yang suci, mana yang lebih solehah. Semua kita akan katakan, ya yang ini, yang lebar, yang luas, yang jilbabnya panjang. Semua kita akan begitu. Itu dari zohirnya saja sudah bisa orang nilai. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian saat dua-dua lebar, Masya Allah, lebar jilbabnya, lebar bajunya. Tapi yang satu pakai cadar, yang satu enggak. Coba kira-kira menurut hati nurani kita ini, nggak usah pakai dalil-dalil lah, ya. Mana yang terbesit dalam hati kita yang lebih solehah? Kita kan nilai zahirnya. Semua kita akan mengatakan ya pakai cadar. Kenapa? Lebih terhormat, lebih menjaga diri. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia.
Kecuali yang pemikirannya sudah dirusak oleh orang-orang orientalis ya. Dia akan katakan cadar itu adalah Arab bukan Islam. Lama-lama jilbab itu Arab bukan Islam. Akhirnya suruh kaum muslimah nggak berjilbab karena jilbab itu Arab katanya. Jadi akhirnya anti Arab. Demikian ikhwah. Nggak berani terang-terangan mengatakan anti Islam. Dan ini wakil ikhwah rahimanallah. Dan itu terjadi. Begitulah antara anak dan ibu. Ya. Begitulah antara anak dan ibu. Ada suatu peristiwa ikhwah, dan ini apa namanya ya, dan peristiwa ini memang realita ya. Seorang bercerita lah, seorang akhwat, seorang ibu bercerita, dia seorang ibu yang berjilbab. Setiap kali keluar rumah, anaknya masih usia paling sekitar 1 atau 2 tahun. Setiap kali dia keluar rumah, si ibu pakai jilbab. Setiap dia mau keluar rumah, mau bawa anaknya pakai jilbab. Pokoknya setiap kali keluar rumah dia pakai jilbab. Satu hari si ibu mau keluar rumah, si anak tiba-tiba menghilang. Loh, kemana ini anak? Mau diajak pergi keluar. Rupanya dia baru dari kamar membawa jilbab si ibu. Ini Umi jilbab. Dari mana dia tahu itu? Dari mana dia tahu bahwasanya kalau ibunya mau keluar rumah, ibunya butuh jilbab, itu dari mana taunya? Kan dari sehari-hari yang dia lihat dengan ibunya. Coba seandainya si ibu keluar rumah, keluar begitu saja, tak pakai jilbab, pakai rok mini, kira-kira apa mungkin si anak ketika si ibu mau keluar rumah dibawakan jilbab? Mau ditampar nih anak, ngejek atau gimana? Demikian ikhwah. Tak akan mungkin itu terjadi ya, tak akan mungkin itu terjadi. Karena dia nggak tahu. Dia dari mana info atau file yang masuk bahwasanya seorang wanita kalau keluar rumah nggak boleh harus menutup aurat, nggak boleh membuka aurat, itu dari mana kalau nggak dia lihat dari orang tuanya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Kemudian ammal fatatul lati tara ummaha dauman fi tabarrujin amamar rijal. Adapun jika seorang perempuan, seorang anak gadis, seorang anak perempuan melihat ibunya selalu ya bersolek, berdandan ya di hadapan kaum laki-laki. Maksudnya yang orang luar maksudnya. Di hadapan kaum laki-laki, daiman tusafihur rijal ajanib. Sering ya biasa menyalami laki-laki ya. Laki-laki yang bukan mahram, tukhalituhum, biasa bergaul dengan mereka. Waktu jalisum, duduk nongkrong bersama mereka. Dia sendiri perempuan atau 2 orang yang lain laki-laki, biasa ngobrol, biasa. Demikian ikhwah, tanpa ada rasa canggung, tanpa ada rasa tanpa ada rasa ini boleh apa enggak ada. Biasa aja, seolah dia sedang berbicara ngobrol dengan perempuan-perempuan yang lain. Aman aja dia rasa. Demikian, si anak melihat itu. Keluar rumah bersolek, ketemu rekan-rekannya disalamin, kadang-kadang cipika-cipiki lagi dengan laki-laki lain, gaul biasa, kadang-kadang pergi bareng lagi, tamasya bareng dengan rombongan, campur laki-laki perempuan. Ya, wadaiman ma'ahum fi dhahkin wa tabassumin. Ya, ketawa ketiwi lah kita katakan bahasa sekarang ya, ketawa ketiwi dengan laki-laki. Ya, bal wa fi raqasat, bahkan juga menari bareng, dansa bareng, misalnya dance bareng, kan ada seperti itu ikhwah. Ya, tata'ala min ummihil ukhra kadzalik. Maka si anak juga akan meniru orang tuanya. Seperti itu. Demikian ikhwah. Makanya kalau kita lihat ya, anak itu umumnya mengikuti jejak orang tuanya. Dan orang tuanya juga kalau dia sukses dalam satu bidang di dunianya, dia juga ingin anaknya ya paling tidak adalah salah seorang dari anaknya mengikuti jejaknya. Makanya kalau seorang ayah itu seorang bisnismen yang sukses, maka dia juga ingin ada salah seorang dari anaknya yang mengikuti jejak ayahnya. Kalau dia seorang ayah, seorang artis, maka dia ingin ya artis yang sukses, maka dia juga ingin agar anaknya mengikuti jejak dia. Kalau ada seorang tua yang musikus misalnya, ya musikus, apalagi sampai terkenal begitu kan, ya dia pasti ingin anaknya juga seperti itu. Dia seorang pianis yang handal,
dia juga ingin anaknya ikut seperti itu. Ikut pandai bermain musik, mungkin dia ingin bukan hanya handal di piano tapi juga kepingin handal di semua alat musik, di gitarnya, di pianonya, di drumnya. Dan orang tua pun ketika anaknya mendengar anaknya pandai main itu semua, dia merasa bangga. Dia bisa support, dia biayai dengan sekuat tenaga agar si anak kalau bisa lebih piawai dibandingkan anak ayahnya. Nah, itu satu hal yang biasa terjadi seperti itu. Nah, masalahnya yang dibiasakan itu syar'i apa enggak, halal apa enggak. Sama seperti apabila si ibu dokter, ayah dokter, kira-kira dia kepingin enggak anaknya dokter? Saya yakin semuanya kepingin. Mereka kepingin anaknya dokter. Kalau dia misalnya ayah dan ibunya misalnya ayahnya spesialis jantung, ibunya spesialis paru, anaknya juga kepingin ini. Mereka juga kepingin anaknya juga jadi dokter spesialis. Ya paling tidak ikut ibunya atau ayahnya, atau diambil spesialis yang lain. Kalau ayahnya spesialis jantung, ibunya spesialis paru, dia ambil spesialis bedah. Spesialis bedah misalnya. Kalau dia perempuan, dia inginlah anaknya supaya mendalami kedokteran, yaitu obgyn misalnya. Demikian ikhwah. Atau bedah tulang misalnya. Tapi intinya yaitu ingin anaknya juga ikut menapaki jejak kedua orang tuanya, yaitu menjadi dokter. Demikian juga halnya. Saya yakin apabila ayahnya seorang yang hafiz Quran, ibunya seorang hafiz Quran, saya yakin anaknya pasti diarahkan dengan sekuat tenaga ke hafal Quran. Yakin saya. Ya. Yakin saya itu. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Demikian juga kalau ayahnya ustadz, ibunya ustazah misalnya, yakin, pengen agar anaknya juga seperti itu. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya kalau seandainya dokter masih enggak masalah kan. Tapi kalau ayahnya musikus misalnya, ya, artis atau pemain sinetron atau apalah namanya, ini kan jelas tidak layak ditiru oleh anak-anaknya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Apalagi si ibu. Si ibu seorang artis. Seorang artis yang biasa dengan pakaian-pakaian seksi, anaknya juga akan ikut. Begitulah ikhwah, tanpa dia sadari dia sudah meracuni anaknya. Fattaqullah ayyuhal ab. Bertakwalah kalian wahai para ayah. Wattaqullah ayyatuhal Kalian para ibu bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah. Fi abnaik wa banatik. Pada anak-anak kalian, baik laki maupun perempuan. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Pegang amanah ini. Jangan sampai kalian ikut andil dalam menyesatkan dia selain setan. Jadi jangan sampai sudahlah setan berupaya menyesatkan anak-anak kita, kita ikut mendukung setan menyesatkan anak-anak kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wa kun uswatun hasanatun lahum. Ya. Jadilah kalian kun uswatun hasanatun lahum. Jadilah kalian menjadi suri tauladan yang baik untuk mereka. Bihusni khuluqik, dengan kemuliaan akhlak, wa karimit tabi'ik, dan kemuliaan tingkah laku, wa jamilu khisalik, dan karakter yang baik. Qabla dzalika kulluh tamassakuka bidinika wa hubbika li rabbika subhanahu wa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu semua, ya, kamu pegang agamamu, cintai Rabb kamu, dan cintai juga nabi ataupun utusan Rabb kalian. Demikian ikhwah. Jadi intinya bahwasanya setiap amalan soleh yang dilakukan oleh seorang ayah, seorang bunda, ya, itu akan ditiru oleh anak-anaknya, ya kan, ditiru oleh anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya, kalau ayah dan bunda selalu berbuat buruk, maka itu akan ditiru oleh anak-anaknya. Apalagi kalau ibunya atau ayahnya menghasut anak-anaknya untuk membenci
mungkin membenci pamannya, atau membenci bibinya, atau menghasut anaknya supaya membenci neneknya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau kita ada masalah dengan kakak kita, saudari kita atau abang kita, ingat, jangan ikut-ikutkan anak kita. Ya. Jangan ikut-ikutkan anak kita. Didik dia dengan cara yang baik. Didik dia tetap menghormati pamannya. Didik dia tetap menghormati bibinya. Didik dia tetap menghormati neneknya. Demikian ikhwah. Kalau Anda yang bertengkar, udahlah, yang seharusnya nggak boleh toh. Ya, karena dia adalah kerabat dekat. Tapi kalau ya Allahu a'lam terjadi, maka jangan ikut-ikutkan anak kita untuk ikut menjadi rusak seperti itu. Demikian para pemirsa rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, anak-anak kita tergantung dengan kita. Kita ingin dia menjadi anak yang soleh dan solehah, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah, mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita. Ustadz, gimana saya ingin anak saya menghafal Quran? Mulai dari diri kita. Walaupun ibu atau bapak gak bisa menghafal seluruhnya, tapi ketika anak lihat ini si ayah kok berupaya menghafal, kok menghafal An-Naba amma yatasaalun sudah setengah tahun gak kelar-kelar, tapi dia lihat ayahnya berupaya, itu anak sudah tiru itu ikhwah. Mungkin kita sebagai orang tua yang usia sudah 60 tahun hafal juz amma saja alhamdulillah. Mungkin anak melihat kita bagaimana kesungguhan kita menghafal juz amma itu. Mungkin dia lebih daripada itu. Jangan-jangan dia bisa menghafal Quran, melihat kita itu sungguh dalam menghafal Quran. Ya, kita menghafal satu ayat mungkin 5 hari. Anak 2 kali baca sudah hafal dia. Tentunya dia kan tidak mau berhenti di situ. Tapi dia lihat kepiawaian kedua orang tuanya, upaya, usaha orang tuanya untuk menghafal Quran. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kembali dari kita yang memulai. Ingat, kita yang memulai. Anak akan mengikut. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Baik, bagi para pemirsa yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bisa telepon langsung ke nomor yang sudah ada tertera di layar televisi Anda, ya, atau boleh juga dikirimkan melalui via WhatsApp. Nah, coba saya baca ya, agak panjang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi Ustadz dan para admin. Amin ya Allah. Ustadz, abang fulanah telah menggadaikan sebuah barang di tempat penggadaian yang ada ribanya tanpa izin. Lalu fulanah menebus dan melunasi barang gadaian tersebut. Apakah fulanah ikut dalam ribanya? Ya. Kalau seandainya dia hanya sekedar menebus, misalnya nih, si abang mencurilah sertifikat tanah kedua orang tuanya, kemudian digadaikan ke tempat penggadaian. Kemudian setelah ketahuan, ya semua terperanjat, akhirnya si adik sudah biar saya yang menebus misalnya, boleh, gak ada masalah. Adapun masalah ribanya itu abangnya yang nanggung, karena masalahnya kan tanpa izin. Kalau pakai izin berarti semua yang mengizinkan itu dapat dosanya. Jadi si adik yang menebus, ya, yang menebus tadi tanpa izin kan, yang menebus insya Allah tidak terkena dalam riba tersebut, karena dia ingin menyelamatkan apa yang digadaikan oleh abangnya ataupun adiknya. Sebelum melunasi barang tersebut, pihak penggadaian memberikan syarat surat kuasa jikalau nasabah sendiri yang melunasi barang tersebut. Jadi abang fulana itu belum pulang-pulang ke rumah. Jadi fulana membuat surat kuasanya dan meniru tanda tangan abang fulana yang dikenakan abang fulana itu belum pulang-pulang. Apakah fulana termasuk melakukan dosa karena memalsukan tanda tangan abang fulana? Insya Allah enggak. Ya, insya Allah enggak. Karena di situ ada kerugian, ikhwah. Dia ingin menyelamatkan hak dia. Insya Allah enggak. Ya,
Insya Allah enggak termasuk, karena pertama dia telah tanpa izin kan mencuri namanya, ya, mencuri. Kemudian mungkin barang ini lebih mahal dari apa yang dipinjam oleh abangnya, untuk menyelamatkan itu juga. Kalau seandainya abangnya tidak ada, maka semakin banyak ruginya, mereka juga semakin banyak mudorotnya, ya, semakin banyak mudorotnya. Maka untuk hal seperti ini ada dua hal, ikhwah. Kalau dibiarkan, maka barang yang mulai mungkin nilainya lebih besar dibandingkan apa yang dipinjam oleh abangnya, nilainya lebih besar, ya. Ini kalau biarkan, maka itu menjadi hak milik si penggadai. Tetapi kalau mau ditebus, maka permasalahannya si abang tidak bisa menebusnya kecuali si abang yang menggadaikan. Ini bagaimana? Boleh nggak? Jadi di situ ada dua mudarat. Pemalsuan jelas dalam hukum Islam yang namanya pemalsuan apapun tidak dibolehkan. Tapi kalau nggak dipalsukan, maka dia akan memiliki kerugian lebih. Barang yang dicuri ini akan hangus menjadi milik orang lain, misalnya. Maka boleh, ya, boleh dia palsukan barang tersebut. Atau ini kalau nggak ditebus maka semakin besar ribanya, semakin gede, bertimbat, berlingkat, berlipat lagi, semakin besar ribanya, maka tidak apa-apa. Terkecuali jika barang tersebut dia tetap harganya, tidak ada kelipatan gadenya, ya, tidak ada kelipatan gadenya. Jadi kalau ditunggu pun si abang nggak masalah ini dengan barang ini, ya, tidak berlipat, ribanya tidak berlipat lagi. Dia stagnan di situ saja, ya. Misalnya harga barang ini misalnya dia yang dipinjam itu adalah misalnya 100 juta, sementara sertifikat rumah misalnya itu harganya bisa 500 juta misalnya, ya. Kalau seandainya yang dipinjam ini tidak berlipat ganda, tidak berlipat sesuai dengan mengalirnya waktu, maka kan nggak ada mudaratnya, tunggu abangnya sampai pulang. Jadi si abang yang menebus. Tapi kalau dia berlipat, tapi kalau kita lihat di sini pinjaman riba ya pasti akan berlipat terus, berarti mudarat, maka boleh dipalsukan. Insya Allah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ustaz, saya dari Aceh, bagaimana hukum rukun sholat Jumat ketiga? Apa rukun sholat Jumat ketiga? Allahu a'lam. Saya nggak gitu paham pertanyaannya. Hukum sholat Jumat ketiga, ada Jumat kedua. Allahu a'lam bishawab. Kurang paham apa yang dimaksud. Tapi ikhwah rahimanallah, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Itu saja kajian kita pada sore hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.